Hai guys, aku baru mau makan nih. Di sini udah jam 3 sore nih. Aku makan burtek. Aku makan burtek gitu guys, nggak sengaja ceritanya. Tadi tengah hari tuh bocil masih di rumah. Dia minta bikinin burtek itu, bubur putih. Kalau bocil sukanya bubur putih gini dicampur gula pasir guys. Gula pasirnya setengah gelas. Jadi aku bikin nih tomat sama telur. Ini rendang aku masih ada. Jadi kan sayang dibuang ya. Udah aku makan ini aja deh. Buburnya anget kok. Baru dikeluarin dari tienko. Burtek sama rendang. Gak nyambung juga ya. Tapi tersambung-sambungin aja. Kalau di kita itu bubur itu sukanya yang udah ajur gitu loh ya, yang lembut. Kalau di sini sukanya bubur yang masih ada butiran-butiran nasinya gitu. Aku nggak suka ini pancecitan itu. Tapi kalau aku yang nggak makan, siapa yang makannya guys? Telurnya 2, tomatnya 1. Temenin aku makan sambil cerita ya guys. Tadi kan ceritanya nyampe aku perjalanan nyampe Vietnam ya. Sampai di Vietnam tuh guys, ada yang egg Hongkong, ada yang banyak-banyak egg, ada non yang ku bilang emak-emak itu. Untuk makanan Vietnam ya, sedikit cerita makanan Vietnam. Aku lebih suka makanan Thailand deh. Tahu kenapa? Pokoknya lebih berasa aja gitu loh makanan Thailand. Kalau makanan Vietnam nggak terlalu suka, hambar. Kita sebelum berangkat tuh guys, sedikit belanja di depan itu. Lembut banget. Di depan hotel ada restoran juga. Itu yang jualnya tuh pada nipu-nipu loh guys. Taunya tuh dari si bibi-bibi yang tukang bersih-bersih di restoran itu, harganya sampai 2 kali lipat barang-barang, 3 kali lipat gitu. Kita di hotel itu fasilitasnya lengkap, tidur nyaman. Waktu awal datang aku tidur sendiri karena teman-teman udah banyak yang datang. Yang punya hotelnya nggak mau rugi ya, jadi satu kamar itu tergantung cukupnya, ada 3 orang, ada 4 orang gitu. Itu malamnya ada yang ngasih tahu besok pagi siap-siap katanya, kita mau berangkat. Udah makan pagi tuh jam 10, mobil datang guys, kayak semodel mobil apa ya, bukan taksi ya, agak panjang gitu. Terus aku lihat itu si yang agennya yang punya hotel ngasih uang
sama supirnya. Kita berangkat pagi jam 10:30 guys. Itu tanpa kita bertanya mau kemana, pokoknya ke Cina aja gitu loh. Itu untuk pertanyaan kemana kita itu nggak ada yang jawab gitu loh, seakan-akan emang udah ikutin alurnya aja deh. Itu perjalanan dari pagi guys, nyampe kita berhenti makan nyampe jam 2:30 malam. Udah berhenti makan masih dijamin sama supir yang bawa kita. Nah udah jam 2:30 itu kita tuh lewatnya tuh itu loh guys, perbatasan Vietnam mau ke Cina itu perjalanannya tuh kayak mungkin di kita arah ke Bali ya, arah ke Bali gitu kan, jalannya belok-belok lorong menyeramkan lah begitu. Ini apalagi pinggirnya tuh jurang-jurang semua, terus lewatin kayak terakhirnya tuh kayak pertambangan kapur gitu loh guys. Itu banyak mobil-mobil tambang yang pokoknya udah kayak daerah pertambangan gitu, menyeramkan sih. Pas udah mendekat di gunung itu ada salah satu agensi Cina telepon ke supir. Nah kebetulan di depan ada anak Indo cewek, dia Taiwan gitu loh. Dari omongannya dia sok banget gitu ya guys, bukan ngomongin yang udah terjadi ya, pedean gitu. Aku sedikit dengar percakapan mereka gitu loh. Terus aku dengar si mbak-mbak ini ngomongnya tuh nggak nyambung gitu, belepotan kayak apa nggak tahu. Aku bilang, ini handphonenya. Aku yang lanjutin obrolan sama orang Cina itu guys. Dan kalian tahu nggak guys apa yang aku obrolin? Katanya dia bilang gini, di atas gunung, di dalam gunung itu ada 200 orang lebih belum bisa turun karena posisinya siaga 1 alias bahaya, banyak razia di perbatasan karena menjelang 2-3 hari lagi lebaran itu guys. Dan untuk terpaksa banget kita nggak bisa jemput kalian. Lah aku udah jawab ini itu, aku bilang kenapa nggak bisa jemput, kalian bisa bantu aku nggak? Terus kalau aku dikembaliin ke hotel, kalian bisa jamin nggak aku masih bisa berangkat? Aku bilang gitu. Itu nanti kalian omongin dengan agensi kalian. Itu si agensi Cinanya ngomong gitu. Aku tutup, aku bertanya dong sama teman-teman yang ada di dalam mobil itu, dan ternyata apa guys, kalian tahu? Perjalanan kita untuk menuju satu langkah ke Cina itu tidak melalui bandara, tidak melalui kapal laut, kita melalui gunung. Dan di situ aku shock guys, shock banget. Kayaknya mata aku itu udah di depan mata banget, itu dikasih tahu begitu. Kenapa ponakan aku sendiri gitu loh, dari kita teleponan di Indonesia sebelum aku masuk agensi, kenapa dia nggak bilang ya guys? Kenapa nggak bilang gitu, pemberangkatannya begini, prosesnya begini gitu loh. Dan agensinya juga nggak ngasih tahu. Untuk proses ilegal aku juga pernah, waktu aku ke Korea itu dulu itu aku prosesnya sama turis kere yang masuk pabrik, sama prosesnya ke Singapura dulu, ke Malaysia dulu, ke Thailand dulu. Tapi waktu itu kita berombongan 8 orang, alhamdulillah bisa lolos semua, walaupun aku istilahnya paspor kosong gitu loh. Yang lain sih udah deporan dari Amerika,
gitu loh, udah banyak cap-capnya. Kalau aku cap kosong Indonesia langsung Malaysia gitu. Nah ini kembali ke cerita dia. Setelah aku shock, aku langsung telepon ponakan aku yang di Cina. Kebetulan dia angkat. Aku marah-marah sama dia. Kenapa nggak dia ceritakan ke aku gitu loh. Terus dia bilang begini, aku yang di rumahnya princess kasarnya ya. Di rumah pun tidak pernah melakukan apapun, duduk manis, tinggal makan, makan. Aku bisa melewati ini. Masa katanya, kamu ke aku tuh, masa kamu sendiri nggak bisa? Aku yakin kamu bisa. Kenapa aku nggak bilang sejujurnya? Karena aku yakin kamu bisa. Aku telepon agent Surabaya waktu itu, sama. Jawabannya, semua juga proses ke Cina itu begitu. Bahkan ada guys yang lebih ngeri, ada yang naik rakit. Tahu rakit enggak? Nyebrangin sungai itu pakai rakit. Jeleknya nasib, nggak bisa berenang, kejebur, mati, nggak ada yang tahu, ya udah mati di situ, udah hilang aja. Itu jeleknya. Begitupun dengan naik gunung, kita kan nggak tahu di gunung ada apa. Ada yang bilang perjalanannya naik gunung 1,5 jam. Ada yang bilang 2 jam, ada yang bilang 3 jam. Aku udah drek-drek aja guys. Untungnya saat itu nih ya, aku dikasih waktu untuk bernapas, karena saat itu kan agensi yang di gunung itu, di balik gunung itu nggak mau jemput karena keadaan bahaya gitu, mau lebaran. Jadi kita semua orang tuh digiring balik ke hotel dan tidak dipastikan kapan lagi berangkat. Kita cerita next time. Aku makan dulu, kasihkan cerita, nanti buburnya udah dingin.